barangkali nanti yang berkaitan dengan evaluasi pelaporan pengelolaan zakat tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 yang itu bahasa sedikit yang ini akan menjadi pijakan untuk tahun berikutnya kalau nggak salah begitu. Tetapi juga ada beberapa hal barangkali yang perlu dicermati atau beri masukan kepada kami semua itu kira-kira apa saja supaya nanti di tahun-tahun berikutnya kami akan lebih baik lagi. Untuk itu kepada Saidah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya berdiri aja nih. Ya, silakan. Ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para alim, khususnya Bu Tuti, Bu Ketua Basnas DIY dan seluruh pimpinan ini lengkap hadir. Seluruh pimpinan Basnas Kabupaten Kota se-DIY yang saya banggakan. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu karena saya belum pernah ikut di dalam forum di DIY. Kalau di Jateng hampir tiap ini karena di Jateng itu kita mengadakan ini Bu Tuti, kita mengadakan prajabatan. Jadi setiap teman-teman yang dilantik kemarin, saya baru datang dari Tegal. Jadi di Tegal ada 6 kabupaten yang baru dilantik, kemudian prajabatan. Jadi prajabatan ini penting kita lakukan supaya ada starting yang sama, ada kalimatun sawa yang sama. Karena mayoritas pimpinan Basnas, terutama yang baru, biasanya juga dari segmen yang berbeda-beda. Jadi makanya perlu prajabatan. Pertama-tama memang saya perlu kita harus sama satu frekuensi terkait dengan penguatan kelembagaan Basnas. Apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi bahwa periode ini kita akan melakukan 4 penguatan. Pertama adalah semua pimpinan Basnas itu harus punya komitmen untuk melakukan penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan itu yang kita maksud apa sih? Penguatan kelembagaan adalah memperkuat posisi Basnas sebagai LPNS, lembaga pemerintah non struktural. Jadi hari ini jenis kelamin Basnas itu semakin jelas bahwa kita ini adalah LPNS. Kalau Basnasnya LPNS, maka pimpinan Basnas apa posisinya, Bapak Ibu? Apa? Ya kita menjadi aparat pemerintah. Jadi dengan panjenengan semua mendapatkan SK Bupati, saya mendapatkan keputusan Presiden, Kepres, maka secara otomatikly kita ini adalah menjadi aparatur pemerintah. Kita menjadi amil negara. Apa ciri-cirinya? Ya, dari sisi performa kelembagaannya. Kita ingin orang menganggap bahwa Basnas ini LPNS, Basnas ini bukan ormas,
Basnas ini bukan NGO. Nah, karena kita pimpinan ini juga LPNS, aparatur pemerintah, maka kita attitude kita itu juga masuk ke dalam policy making process. Ya. Bagaimana kita pimpinan Basnas itu juga menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan menjadi arus utama ya di dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan hari ini adalah terkait dengan pengelolaan kemiskinan. Bapak Ibu sudah pernah belum diajak rapat di Bapeda? Sering. Sudah menjadi bagian belum di dalam proses musrenbang? Nah, ini penting, ya, penting untuk bahwa Basnas itu hadir menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan juga kita jangan hanya menjadi pendengar, tetapi secara substansi yang tadi disampaikan oleh Pak Wakam. Ada data yang kita berikan, ada policy yang kita rekomendasikan gitu. Jadi ini penting tadi untuk memperkuat LPNS. Nah, yang kedua terkait dengan dukungan infrastruktur. Bagi kita, kami di Basnas RI, kantor itu adalah variabel dari credibility. Jadi bagaimana kita mau melayani Muzaki dan Mustahil? Nah, ini kita dorong. Yang penting kita tuh punya kantor sendiri. Karena ini soal credibility. Nah, yang kedua yang terkait dengan kita sebagai amil negara, sebagai aparatur pemerintah juga harus konsolidasinya harus jelas. Nah, konsolidasinya apa? Jadi konsolidasi kebijakan, ya. Yang kedua adalah konsolidasi program. Jadi program-program yang dilakukan oleh Basnas itu adalah menjadi bagian dari problem solving dari pemerintah. Contohnya, berapa sih angka kemiskinan di masing-masing kabupaten kita ini? Berapa sih jumlah desa yang masih masuk di dalam desa kemiskinan ekstrim? Ada nggak kita punya data itu? Nah, kalau punya data itu yang menjadi lokus di dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Artinya variabel untuk distribusi itu sudah jelas. Itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini penting untuk kita konsolidasikan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, jadi saya berharap Bapak Ibu sudah punya peta, ya, punya peta di masing-masing. Di masing-masing itu berapa potensinya dan how to-nya, bagaimana caranya. Ini penting untuk menjadi agenda kita bersama. Jadi agenda kita bersama adalah bagaimana memastikan itu. Karena ini semua baru, termasuk tadi meyakinkan ASN bahwa kita atau publik bahwa kita ini LPNS. Kadang-kadang di dalam diri kita pun itu masih nggak pede bahwa kita ini LPNS, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Tidak. Ya. Nah, harus begitu Pak, bahwa kita ini LPNS, lembaga pemerintah. Nah, ini saya akan mencoba untuk bicara soal progres ya. Jadi nanti kita hari ini kita bicara soal progres seperti apa, kemudian potensinya seberapa, yang terakhir adalah target 2000. Karena Bapak Ibu ini akan mempersiapkan RKAT. Apa Pak RKAT? Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Jadi RKAT nanti harus berdasarkan apa yang dihasilkan di dalam Rakernas yang lalu.
lalu. Jadi Rakernas yang lalu kita sudah menetapkan target nasional kita 33 triliun. Tahun ini kita menetapkan 26 triliun. Progres kemarin September kita sudah mencapai 14,7 ya Pak Agus ya, 14,7 triliun. Jadi kita berharap akhir tahun 26 triliun ini bisa tercapai, baik yang on balance sheet dan off balance sheet. Jadi yang on balance sheet itu adalah yang reguler yang kita dapatkan dari zakat infak dan DSKL. Yang off balance sheet adalah ini spesifik kepada kurban dan zakat fitrah. Karena nanti ada yang mengatakan, ngapain kok kita melakukan konsolidasi itu? Nah, semua hari ini kebijakannya adalah semua tata kelola zakat dan infak itu Basnas menjadi koordinator nasionalnya. Kalau Basnas RI, Basnas Provinsi, dan tentunya adalah Basnas Kabupaten Kota. Termasuk di dalamnya adalah semua ya kelas UPZ dan juga segmen-segmen tradisional. Ya Pak, saya nggak tahu di Jogja ini apakah semua masjid sudah jadi UPZ. Nah, ini harus kita konsolidasikan. Jadi semua masjid itu harus menjadi UPZ-nya Basnas. Karena nanti kita juga akan mengkonsolidasikan bukan hanya penghimpunan berbasis masjid, tetapi juga distribusi berbasis masjid. Jadi nanti in out itu bisa dikonsolidasikan. Nah ini perlu menjadi perhatian kita. Ini kakek atau istri. Jadi kedudukan dan fungsi pelaporan atau Pak Ajis saja yang menyampaikannya. Saya serahkan ke Pak Ajis karena saya ini bending sama Pak Ajis. Namanya Pak Agus, tapi panggilan sayangnya Pak Ajis. Moga Pak Ajis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Basnas DIY, saya Dasakwan, Bapak Ibu sekalian Ketua Pimpinan di daerah Kabupaten DIY. Izin terkait dengan selanjutnya mengajukan dari Bapak Ibu Saida. Di pelaporan ini, bagaimana mengkompilasi seluruh hasil-hasil tata kelola zakat yang sudah Bapak Ibu himpun dan salurkan secara di kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini pertanggungjawaban ini sudah ada di undang-undang di pasal 17 di undang-undang zakat kita. Lalu juga Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota melaksanakan tugas fungsi di masing-masingnya juga. Jadi ada di undang-undang di pasal 15 dan juga kelas yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian di provinsi maupun kota juga wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pelaksanaan pendistribusian dan penanggulangan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Nah ini pelaporan ini rutin dalam waktu rentang semester pertama dan juga semester kedua per 6 bulan. Ini ada nanti dari Basnas yang akan concern menghubungi Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana menghubungi untuk melakukan konsolidasi data atas pelaporan Bapak Ibu lakukan. Ini perlu kita lakukan Pak. Jadi berapa zakatnya, berapa infaknya, berapa yang lainnya dari sekali lainnya, dan juga kemana saja penyalurannya dan berapa mustahil seperti itu. Ini pelaporan ini sangat penting karena nanti kita akan mengetahui bagaimana kita punya dashboard nasional atas seluruh sebaran-sebaran program kita, atas seluruh penghimpunan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau di DIY dari porsi dari 33 triliun berapa kontribusinya? 19 triliun. Lalu kabupaten sudah berapa pencapaian sampai dengan semester pertama? Nanti kita akan evaluasi mengapa hal ini terjadi, misalkan peningkatannya kurang baik atau mungkin ada butuh juga supporting dari pusat atau bagaimana regulasi-regulasi kita butuhkan sehingga kita bisa melakukan semacam sebuah strategi untuk bisa memberikan solusi atas kegiatan tersebut.
Contoh misalkan tadi saya bilang regulasi untuk bagaimana Bapak Ibu punya kantor yang bagus seperti itu, atau juga bagaimana ada surat edaran, ada surat wajib seperti itu. Nah, itu yang perlu kita konsolidasikan seperti ini. Jadi reporting Bapak Ibu semester pertama menjadi bagian penting buat kita sama-sama melakukan fungsi pelaporan tersebut. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami bahwasannya di undang-undang sudah ada, dan juga kita punya fungsi untuk bagaimana kelas-kelas yang ada di provinsi, kabupaten juga melaporkan pelaporan kepada kita semua. Sehingga nanti juga kita punya mengukur semua potensi pengelolaan zakat yang ada di bawah wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalamnya juga ini juga ada proses pengendalian, dan dalam masa fungsi tugasnya bahasa menunjukkan pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan untuk bahasa provinsi kabupaten melakukan. Jadi kita sudah punya tata kelolanya, Pak. Nanti di sini ada Pak Isa dari harmonisasi, yang memang kita sudah punya tugas-tugas Bapak Ibu sebagai pimpinan untuk bagaimana melakukan fungsi laporan, pengendalian juga seperti itu. Next. Baik Bapak Ibu. Nah, ini mungkin secara kerangkanya ya. Jadi kalau kerangka proses laporan, Basnas Kabupaten Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sodako, dan proses keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Nah, kalau Basnas sendiri itu kepada presiden. Lalu proses provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sodako, dan SKL lainnya kepada Basnas dan provinsi secara berkala. Itu juga LAS dan juga tadi Basnas sendiri seperti itu. Kalau Basnas langsung kepada menteri dan juga kepada presiden. Nah, ini yang menjadi bagian kita. Nanti juga kita melaporkan kepada bupati, gubernur atas tata kelola yang kita lakukan. Sehingga nantinya tadi bagaimana peran kita mendampingi pemerintah daerah dalam rangka penanganan kemiskinan, diketahui program-programnya seperti itu. Jadi ini pentingnya bagaimana pelaporan dilaksanakan Bapak Ibu sebagai pimpinan di wilayah. Jadi peran ini yang sangat penting untuk kita bersama kita pahami. Next. Nah, kita punya kerangka substansi dalam laporan. Jadi ini tadi saya bilang periode publikasi laporan setiap 6 bulan dan 1 tahun ini ada PP-nya, Pak. Ada pasal 71, 72 dan 73. Bapak bisa baca nanti di PP-nya masing-masing kalau Bapak buka. Lalu laporan perwakilan atau UPZ atau pengumpul konsultasi dengan laporan pengelolaan zakat di kantor pusat. Itu juga ada PP-nya. Lalu laporan pengelolaan zakat harus diaudit syariah dan keuangan disampaikan ke basis nomor akuntabilitas kinerjanya. Jadi ada laporan KAP, ada laporan audit syariah juga, sehingga nantinya bahwasanya laporan itu sudah kredibel sesuai dengan peraturan dan juga bagaimana kita menunjukkan performa sebagai misalkan yang wajar tanpa pengecualian, itu yang menjadi untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pengelola zakat. Nah, kita juga ada sanksi administratif, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu baca di PP-nya, ini ada tidak melakukan laporan, ada sanksi administratifnya. Jadi bisa dibaca di pasal 279-nya. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga nantinya tata kelola pelaporan kita secara nasional bisa berjalan dengan baik. Nah, ini harus dipahami semua pihaknya, menjadi bagian dari kita semua. Next. Baik, kita masuk ke data pengelolaan zakat di DIY, izin dan sampaikan. Nah, ini salah satu yang kami dapatkan dari pelaporan yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Ini data kita ambil dari Simba juga. Jadi kalau bahasa provinsi DIY sendiri di 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan signifikan. Dari 2017 2,1 sekian miliar, 2018 3,2 sekian miliar, 2019 4,2 sekian miliar, 2020 5,5 sekian miliar, hingga di 2021 kemarin mencapai 12,3 sekian miliar. Nah, kita bisa membaca dari sini bagaimana tren penghimpunannya luar biasa tingkatannya. Apa yang menjadi ternyata sebuah mungkin ada inovasi strategi penghimpunannya, ada inovasi programnya juga, sehingga program kita layak untuk ataupun bisa meningkatkan penghimpunan. Jadi bagaimana pertama layanan dan juga bagaimana program kita penyalurannya sesuai dengan yang memang bisa meningkatkan penghimpunan. Lalu program kita lihat 2,6 sekian miliar di 2017, 2018 meningkat menjadi 4,2 sekian miliar, ini luar biasa. Lalu di 2019 peningkatan luar biasa juga, 8, sekian miliar. Di 2020 ini meningkat juga 9,7 sekian miliar. Lalu di 2021 meningkat kembali
menjadi 10,9 miliar. Apalagi kemarin di 2 tahun kemarin kita mengalami COVID, itu juga merupakan tantangan kita untuk kita bisa tetap mengimpun zakat di Pak Sodako dengan kondisi yang sangat-sangat di luar dari dugaan kita. Jadi sehingga kita juga perlu tadi bagaimana melakukan formasi program yang sesuai, prokes yang tetap menjaga kesehatan si muzakinya, si mustahil kita sendiri, sehingga juga kita bagaimana peluang-peluang tersebut menjadi dalam arti kata etalasat program kita untuk kita funding agar bisa masuk dana zakat mereka kepada basnas di Bapak Ibu sekalian. Di perkembangan tahunnya dijelaskan di contoh di Kabupaten Bantul dari 1,3 miliar di 2018 turun 1 juta 1,1 sekian miliar. Lalu di 2019 meningkat luar biasa 2,5 sekian miliar. Di 2020 meningkat kembali 4,9 miliar. Di 2021 meningkat kembali 1 miliar 5,97 juta. Nah, data ini menjadi data sales kita untuk mengetahui nantinya tren pola penghimpunan di masing-masing daerah Bapak Ibu sekalian. Peningkatannya bisa terketahui. Oh ternyata misalkan tadi peningkatannya di Pulau Progo ataupun DIY ternyata ada surat dari Pak Gubernur atau ada program minta zakat harus semua OPD dan segala macam itu. Nah itu salah satu cara yang memang kita lakukan. Jadi ini dari yang memang kita bisa konsolidasikan. Kita punya target bagaimana dana yang kita himpun juga kita salurkan sesuai dengan tadi aman syar'i, aman demokratis, sama aman regulasi. Nah, ini bisa dilihat penyaluran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh 2017 2,2 sekian miliar, meningkat lagi penyalurannya di 2018 3,2 sekian miliar, meningkat lagi jadi 4,5 sekian miliar, di 2020 meningkat kembali 5,3 sekian miliar. Ini kalau kita baca datanya apa Pak? Kalau kita lihat semakin banyak penyaluran semakin apa namanya? Programnya semakin banyak Pak. Mustahil kita bantu semakin banyak Pak. Sebarang area daerah semakin luas. Karena uangnya ada. Programnya kita bisa buat macam-macam. Ada Z4 ada Z3, ada Z Auto, ada Z yang lainnya. Poinnya apa? Ketika semakin banyak uang yang kita kelola, maka mustahil yang seperti apapun kita bisa bantu. Dari yang mungkin yang terluar, yang terbatas atau terpelosok bisa kita bantu. Karena dana ada. Dan tadi jangan lupa, saya kita bisa membuat program yang lebih fokus lagi. Program yang tadi integrated dengan kebutuhan, maksudnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang diminati oleh semua zati juga. Kita punya program sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, macam-macam programnya. Karena uangnya banyak kan. Kita bisa bangun contoh di DIY, ada RSB. Kita bisa funding dananya. RSB pengolahan dananya tadi untuk infrastruktur kita kelola dari dana CSR perusahaan. Dari pengelolaan operasional bisa kita gunakan dari dana zakatnya masyarakat ataupun zakat-zakat dari PSS seperti itu. Poinnya adalah kita bisa kolaborasikan setiap program yang kita miliki dari berbagai macam hal sumber dana dan sumber berbagai macam unsur muzaki, baik yang perorangan, baik pun yang korporasi Pak. Saya izin sebelumnya saya di bagian penghimpunan, saya di bagian korporasi Pak, di jasa zakat perusahaan. Di tahun ini saya dipercayakan oleh saya untuk membantu beliau di bagian penguatan institusian. Poinnya adalah kita pengen di tahun ini semakin banyak program yang kita gunakan itu memberikan kita rasa pilihan opsional Pak untuk para muzaki. Mungkin ada yang suka santunan yatim, mungkin ada yang suka bantuan kebencanaan, mungkin ada yang suka dengan sifatnya pendidikan beasiswa. Nah itu kita pakaikan dalam sebuah program yang menarik dan mereka bisa menjadi pilihan-pilihan seperti itu. Nah ini semakin Bapak Ibu meletakkan ini, maka peran besar Bapak Ibu dalam tadi membantu para mustahik semakin besar. Oke, next. Ini data RKT Pak dan laporan 2021, RKT 2022 dan laporan 2021. Jadi ini kalau Bapak Ibu menjabat sebagai pimpinan membuat rencana kerja dan anggaran tahunan. Jadi sudah tahu tuh programnya mau apa saja, kegiatan mau apa saja ditetapkan dalam RKT tersebut. Nah ini yang perlu disahkan dan ditetapkan oleh Bapak Ibu di 2023 nanti ke depannya. Nanti kita punya dalam program prioritas besar yang perlu Bapak Ibu tepatkan dalam RKT tersebut. Ada Z4, Z3 yang kira-kira sesuai dengan target penghimpunan Bapak Ibu sekalian. Di data kami dari bagian laporan, ini ada Pak DIY RKT 2022 disahkan aman.
Laporan keuangan 2021 audit Pak. Laporan kinerja 2021 ada Pak. Laporan pengolahan zakat 2021 ada. Jadi melihat Pak, laporan yang diberikan Bapak itu atas tata kelola baik dari pengumpulannya, penyaluran dan segala macamnya Bapak Ibu lakukan. Pro, RKAT-nya 2022 disahkan. Laporan keuangannya belum ada Pak, belum audited. Laporan kinerjanya ada Pak. Laporan pengolahan zakatnya 2021 belum ada. Lalu betul RKAT 2022 ada, sudah disahkan. Lalu laporan keuangannya audit Pak. Laporan kinerjanya belum masuk ke kami Pak. Dan laporan pengolahan zakatnya sudah ada. Gunung Kidul sudah disahkan RKAT-nya, laporan keuangannya audited. Untuk laporan kinerjanya ada dan laporan pengolahan zakatnya ada. Tinggal di audited kapan yang auditnya. Lalu ada lagi Sleman disahkan sudah RKAT-nya, laporan keuangan audited, laporan kinerjanya ada, laporan pengolahan zakat ada. Nah ini tugas-tugas Bapak Ibu sekalian selaku pimpinan. Untuk bagaimana RKAT, laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pengolahan zakat itu dilakukan konsolidasi dan juga pengendalian dan juga monitoringnya dan dilaporkan kepada kami untuk nantinya sebagai bahan pelaporan secara nasional. Nah ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Bagaimana dengan total kalau di DIY dengan LAS juga sama Pak. Jadi LAS juga Bapak punya fungsi untuk koordinasi. Bagaimana LAS juga melakukan monitoring laporan kinerjanya agar tadi tahu Pak sebagai Bapak yang memberikan rekomendasi atas pendirian LAS tersebut ataupun pada operasional LAS tersebut di daerah Bapak Ibu sekalian yang ada di DIY. Ini ada beberapa LAS yang ada di DIY, ada LAS Balkis Karya Indonesia, ada LAS Pembangunan Keluarga Utama, Ladisku, terus juga ada LAS Indonesia. Poinnya adalah kami juga di Basis Pusat ada divisi yang melakukan khusus terkait dengan penguatan LAS. Di saya ada sekolah divisi penguatan LAS nasional untuk penyalurannya. Jadi fungsinya bagaimana melakukan fungsi konsolidasi terhadap program-program penyaluran LAS yang ada di Indonesia dan juga melakukan konsolidasi data terkait dengan penyalurannya. Dan di bagian penghimpunan juga ada Pak, penguatan LAS untuk bagian penghimpunan untuk tadi mengetahui berapa penghimpunannya, strategi penghimpunan seperti apa, perkembangan muzakir seperti apa. Yang itu kami lakukan secara nasional juga. Nantinya dia Pak, silakan Pak.